Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menyelesaikan tugas akhir pada modul 3 praktikum fisika, yaitu bandul matematis tugas akhir yang nomor 5. Video ini dibuat dikarenakan masih banyak kesalahpahaman dalam penyelesaian pada modul 3. Jadi kebanyakan modul yang dibuat itu menggunakan rumus Pythagoras yang nggak tahu mereka dapat dari mana. Itu alasan dibuat video ini. Berikutnya kita akan masuk ke dalam slide. Jadi pada video sebelumnya itu udah dibahas mengenai beberapa persamaan atau rumus yang digunakan pada modul 3. Yang pertama itu rumus untuk mencari panjang tali. Kemudian ada rumus untuk mencari waktu osilasi, di mana rumus ini akan kita transformasikan menjadi rumus untuk mencari gravitasi. Jadi pertama yang harus kita lakukan dari persamaan ini adalah menghilangkan tanda akar di sini. Jadi karena ada tanda akar, itu di kedua sisi kita lakukan sama-sama kita kuadratkan. Yang pertama ada 2 kuadrat. Jadi gini, sehingga akan menghasilkan T kuadrat sama dengan 2V dikali akar L per J dikuadratkan. Kemudian untuk bagian yang ini akan hilang akarnya karena telah dikuadratkan. Kemudian untuk bagian yang ini juga telah hilang akarnya karena telah dikuadratkan. Seperti berikut. Jadi angka 2 dikuadratkan menjadi 4, kemudian V dikuadratkan jadi V kuadrat, kemudian akar L per J dikuadratkan menjadi L per J, sehingga T kuadrat sama dengan 4V kuadrat dikali L per J. Kemudian jika kita ingin mentransformasikan G ini menjadi pindah posisi dengan T kuadrat, kita hanya perlu menukar posisinya aja, sehingga G sama dengan 4V kuadrat dikali L per T kuadrat. Itu untuk mencari nilai G. Nah, jadi dari persamaan ini kita bisa menarik kesimpulan untuk nilai G adalah 4V kuadrat dikali L per T kuadrat, di mana T adalah waktu osilasi, kemudian L adalah panjang tali pada bandul. Oke. Untuk pemahaman berikutnya kita menggunakan jadi pada modul ini itu ada 2 grafik. Nah, dimana grafik ini kita diminta untuk mencari grafik itu bentuknya seperti apa. Jadi dalam fisika itu terdapat beberapa jenis perbandingan melalui grafik. Yang pertama itu ada perbandingan lurus. Jadi fungsi berbanding lurus, di mana pada kali ini kita menggunakan contoh fungsi antara perbandingan antara arus dan daya, di mana semakin besar arus maka semakin besar dayanya, dengan asumsi nilai voltasenya itu selalu sama. Jadi biasanya berbanding lurus ini dia selalu dikalikan. Pada contohnya seperti ini. Jadi daya sama dengan arus dikali dengan voltase.
pada contoh ini arusnya 6 ampere, kemudian voltasenya 5 ampere, menghasilkan daya sebesar 30 watt. Begitu juga dengan contoh berikutnya, dayanya 10 watt, kemudian arusnya 2 ampere. Dari contoh yang ada di sini itu bisa kita tarik kesimpulan, semakin besar arusnya akan semakin besar pula daya yang dihasilkan. Di sini arusnya 2 ampere, yang dihasilkan hanya 10 watt. Kemudian yang di contoh sebelumnya itu dia menggunakan arus 6 ampere menghasilkan daya 30 watt. Jadi dari ini kita dapat menghasilkan grafik seperti ini. Saat arusnya 1 ampere menghasilkan daya 5 watt. Ini ada di sini. Ini 5 watt. Kemudian saat arusnya 2 ampere, daya yang dihasilkan adalah 10 watt, 3 ampere, 15 watt, begitu juga dengan seterusnya. Di 6 ampere menghasilkan daya 30 watt. Itu untuk jenis grafik berbanding lurus. Berikutnya ada grafik berbanding terbalik. Grafik berbanding terbalik ini ciri-cirinya adalah bentuknya itu turunan dari sisi kanan, dari sisi kiri ke sisi kanan itu dia menurun seperti ini. Ya, pada contoh kali ini kita akan menggunakan perbandingan antara besar arus dengan besar resistansi atau hambatan dalam satuan ohm. Jadi pada contoh ini, semakin besar arus listrik, maka akan semakin kecil hambatannya. Dengan asumsi jumlah nilai voltasenya itu selalu sama. Jadi pada contoh kali ini itu merupakan grafik berbanding terbalik. Biasanya grafik berbanding terbalik itu menggunakan fungsi aritmatika, itu pembagian. Contohnya ini, untuk mencari nilai resistansi itu voltase dibagi dengan arus, sehingga untuk mencari voltase, untuk mencari hambatan itu mendapatkan, untuk mencari ini hambatan itu diperlukan besaran tegangan dan besar dari arusnya. Nah, jadi di contoh pertama ini kita menggunakan voltase 100 volt dengan arus 5 ampere, itu menghasilkan hambatan sebesar 20 ohm. Kemudian jika kita perbesar arusnya menjadi 10 ampere, akan menghasilkan hambatan yang lebih kecil. Hambatannya itu 10 ohm. Dari persamaan ini menghasilkan grafik yang ada di sebelah kiri, di mana saat besar arusnya 20 volt, 20 ampere, itu menghasilkan hambatan sebesar 5 ohm. Kemudian saat besar arusnya 10 ampere menghasilkan hambatan 10 ohm. Kemudian saat besar arusnya hanya 5 ampere, hambatan yang dihasilkan itu semakin besar, yaitu 20 ohm. Dengan asumsi kita menggunakan voltase sebesar 100 volt. Itu adalah bentuk dari grafik berbanding terbalik dalam fisika. Kemudian berikutnya ada bentuk grafik berbanding tetap. Nah, grafik berbanding tetap itu adalah nilainya tidak berpengaruh terhadap beban. Jadi terhadap
waktu osilasi. Jadi pada contoh kali ini adalah menggunakan perbandingan antara massa beban dan waktu osilasi, di mana massa beban itu tidak mempengaruhi waktu osilasi yang dibutuhkan dalam waktu osilasi yang dibutuhkan terhadap beban. Jadi di sini saya akan menggunakan simulasi dari PET. Untuk linknya ada di deskripsi. Jadi simulasi ini menggunakan panjang massa beban mulai dari 100 hingga 500 gram dengan asumsi panjang tali selalu sama. Pada contoh ini kita menggunakan panjang tali sepanjang 1 meter. Oke, jadi ini simulasi PET-nya. Kemudian panjang talinya kita atur 1 meter. Kita mulai dari massa beban 0,1 kilo atau 100 gram. Itu kita pasang dulu waktu osilasinya, waktu 1 periode. Kemudian kita tarik derajatnya 5 derajat. Kemudian kita mulai. Di sini menghasilkan waktu periode 2,007 detik. Kemudian jika kita naikkan menjadi 200 gram, waktu osilasi yang dihasilkan tetap sama. Begitu juga jika kita naikkan menjadi 400 gram. Jadi waktu osilasi yang dibutuhkan itu tidak mempengaruhi. Jadi massa beban itu tidak mempengaruhi waktu osilasi yang dibutuhkan dari contoh yang ini. Oke, kemudian kita bakalan masuk ke dalam persoalan ya, bagaimana cara pembahasan mengenai soal nomor 5 pada modul 3 bagian A dan bagian B. Jadi pada percobaan itu telah dihasilkan waktu osilasi yang dibutuhkan pada setiap panjang tali pada bandul mulai dari 10 cm hingga 100 cm. Jadi dari tabel ini itu adalah tabel hasil percobaan dengan asumsi menggunakan sudut penarikan sebesar 5 derajat. Kemudian kita masuk. Jadi pada grafik nomor 1 yaitu grafik perbandingan antara waktu osilasi dengan panjang tali pada bandul dalam satuan cm. Jadi contohnya di sini ada ini waktu osilasi yang dibutuhkan dengan panjang tali 20 cm adalah 8,97 detik dengan T itu 10 kali waktu osilasi. Contohnya ada di sini. Jadi T-nya itu 10 kali osilasi. Nih 28,97 detik. Itu dilihat dari bentuk grafiknya. Grafik ini merupakan grafik berbanding lurus. Karena ciri-ciri grafiknya adalah dia menanjak ke atas. Berarti pada grafik 1 ini adalah grafik berbanding lurus. Kemudian pada grafik 2 itu dia juga sama. Grafiknya grafik berbanding lurus dengan asumsi. Oke, jadi dengan ini typo, jadi kita abaikan aja yang ini. Jadi nilai K itu pada grafik ini, karena dia grafik berbanding lurus, maka untuk mencari nilai K adalah T waktu osilasi dikali dengan akar dari panjang tali yang di dalam satuan meter, sehingga K sama dengan
waktu osilasi dikali akar dari panjang talinya, itu untuk mencari nilai K. Sedangkan untuk mencari nilai K aksen itu kita akan menginverse. Jadi dalam proses aritmatika perkalian, inverse dari perkalian adalah pembagian, sehingga dihasilkan K aksen sama dengan, atau K inverse sama dengan waktu osilasi dibagi dengan akar dari panjang tali. Jadi ini adalah rumus yang digunakan untuk menyelesaikan tugas pada modul 3 nomor 5 bagian A. Berikut kita akan ini persamaannya. Jadi dari modul tadi dapat kita tarik persamaan di mana pada soal dia meminta menggunakan ini. Jadi K aksen sama dengan 2pi per akar G, sehingga K aksen sama dengan 2pi per akar G, dimana pada slide sebelumnya K aksen sama dengan T per akar dari panjang tali, sama dengan seperti ini. Kemudian jika kita transformasikan, hasilnya akan menjadi seperti ini. Kemudian dari persamaan yang ada ini akan kita transformasikan bagaimana mencari nilai G, dari persamaan K aksen atau K inverse. Jadi kita mulai. Untuk menghilangkan akar dari kedua sisi, jadi kedua sisi sama-sama kita pangkatkan, sama-sama pangkat 2, sehingga akan menghasilkan T kuadrat dibagi dengan L sama dengan 4V kuadrat dibagi dengan G. Nah, hasilnya seperti ini. Hasilnya bakal seperti ini. Kemudian kita keluarkan nilai G-nya. Jadi G sama dengan 4V kuadrat dikali dengan L. Jadi persamaan ini sama dengan persamaan sebelumnya, yaitu tentang transformasi waktu osilasi dengan percepatan gravitasi. Kemudian kita bakalan masuk ke contoh. Ini adalah persamaan transformasi dari K aksen menjadi G. Jadi nanti untuk bagian B, kalian bisa menggunakan rumus yang ini. G sama dengan 4V kuadrat dikali L dibagi dengan T kuadrat. Itu untuk nomor 2. Kemudian untuk bagian B, untuk bagian B. Kemudian untuk bagian A kalian bisa pakai yang ini. Jadi K sama dengan T dibagi dengan akar L. Itu untuk bagian A. Kemudian kita masuk ke bagian contoh. Jadi pada contoh ini, grafik ini adalah grafik yang didapat dari percobaan simulasi. Jadi pada contoh kali ini kita akan mentransformasikan dari K menjadi ini. K sama dengan T dibagi akar L. Kita masukkan ke bagian sini. Jadi K sama dengan T dibagi. Jadi untuk contoh kali ini saya akan menggunakan panjang tali 80 derajat. Maksudnya 80 cm. Jadi kita akan mengatur di sini panjang talinya 80 cm. 80 cm dengan massa bebannya 100 gram. Kita tarik sepanjang 5 derajat.
kemudian kita mulai periodenya. Oke, jadi pada panjang tali 80 cm itu menghasilkan waktu osilasi sebesar 1,7951 detik. Ini sudah dah. Jadi panjang talinya 80 cm, kemudian waktu yang dibutuhkan 1,7951 detik. Akan kita masukkan, jadi akan menjadi seperti ini. Oke. Kemudian karena di sini diminta akar dari L, di mana panjang tali yang diminta adalah satuannya itu meter. Kita akan mengkonversikannya. Jadi L sama dengan 80 cm sama dengan 0,8 meter. Sehingga akar L sama dengan akar 0,8 meter, akan menghasilkan 0,8944 meter pangkat 1/2. Oke, kemudian bakal kita masukkan untuk masing-masing nilainya. Yang pertama seperti ini. Jadi ada nilai K, kemudian K sama dengan T per akar L. Jadi akar L ini dapatnya dari sini, kemudian nilai T dapatnya dari sini. Kemudian hasilnya seperti ini. Di sini ada ini benar. Di sini ada tipe sedikit, maaf. Jadi di sini dia typo, harusnya ini 8944. Oke. Jadi ini 89,44 0,8944. Ini untuk K-nya, sehingga menghasilkan nilai seperti berikut. Kita coba pakai kalkulator. Nilainya 1,7951 dibagi dengan 0,8944 menghasilkan nilai 2,0070. Jadi kita masukkan 2,0070 di mana posisinya satuannya masih tetap, ini belum diubah nih. Jadi satuannya itu bisa kalian buat seperti ini, atau bisa kalian transformasikan menjadi seperti ini. Jadi hasilnya 2,0070 second kuadrat per M. Jadi untuk nomor 1 satuannya seperti ini. Satuannya adalah S kuadrat per M. Itu untuk nomor 1. Kemudian ini untuk nomor 5 bagian A maksudnya. Kemudian kita akan beralih untuk menyelesaikan nomor 5 bagian B. Untuk bagian B kita akan menggunakan rumus yang ini. G sama dengan 4V kuadrat dikali L per T kuadrat. Dimana harus kita ingat ya, L ini satuannya adalah meter, bukan cm. Jadi akan kita konversikan dari cm menjadi meter. Oke. Datanya masih sama. Jadi untuk percobaan kali ini kita akan menggunakan contoh panjang tali 90 cm. Jadi panjang talinya akan kita ubah menjadi 90 cm. Kita tarik derajatnya 5 derajat.
Kita mulai. Waktu osilasi yang dibutuhkan adalah 1,9040 detik. Jadi waktu yang dibutuhkan 1,9040 detik. Di sini pada rumus kali ini kita menggunakan Pi-nya adalah 3,14, kemudian ini akan kita konversikan menjadi meter seperti berikutnya nih. Jadi untuk waktu osilasinya udah ada. Ini waktu osilasinya. Satuannya ingat ya, satuannya second. Kemudian panjang talinya itu adalah 90 cm, kita konversikan menjadi meter, menjadi 0,9 meter. Kemudian V ini saya menggunakan 3,14. Terserah kalian mau menggunakan 22/7 atau 3,14. Langsung aja bakalan menghasilkan seperti ini. Ini untuk 4 konstantanya, Pi kuadrat dikali 0,9 second, 0,9 meter. Ini satuannya meter, kemudian ini satuannya second. Next, nih dia ingat masih ada satuannya meter, di sini satuannya second kuadrat. Kemudian hasilnya seperti ini. Ini merupakan perpangkatan dari 1,904 di pangkat 2. Kita coba pakai kalkulator. 1,904 dipangkatkan dengan 2, hasilnya 3625. Jadi hasilnya 3625 second kuadrat. Kemudian 3,14 kita pangkatkan, hasilnya 9,86. Kita coba 3,14 dipangkatkan dikali 3,14, hasilnya 9,859. Dapat bisa kita genapkan menjadi 9,86. Ini 9,86. Kemudian 9,86 kita kalikan dengan 4. Kemudian 9,86 dikali dengan 4, hasilnya 39,44. 39,44 dikali 0,9 meter dibagi dengan ini. Nih, hasilnya itu bakalan 9,792, atau bisa kita genapkan menjadi 9,8 meter per second kuadrat. Itu bisa kita genapkan menjadi seperti itu. Nah, jadi telah dijelaskan mengenai pembahasan mengenai cara menyelesaikan tugas nomor 5 bagian B pada modul 3 praktikum fisika mengenai bandul matematis. Jadi kalau kita lihat, perhatikan kembali, hasilnya itu tidak jauh-jauh dari 9,8. Nah, di mana 9,8 itu merupakan percepatan gravitasi dari bumi, lebih tepatnya 9,81. Oke. Berikut adalah videonya. Jadi dalam video kali ini saya juga telah membuat sedikit program menggunakan Microsoft Excel untuk mencari masing-masing. Jadi di sini untuk program, untuk tab yang ini adalah untuk mencari waktu osilasi. Jadi kita hanya membutuhkan ini. Jadi jika panjang talinya 1 meter, maka waktu osilasinya adalah 2,067, dimana rumusnya ini ada di atas. Kemudian itu, jadi kalau kita ambil dari praktikum yang ini waktu pada panjang tali 0,9 meter, 0,9 meter, 0,9 meter,
hasilnya adalah 1,9039. Di sini hasilnya 1,9040. Jadi cukup akurat. Ini bisa kita genapkan 1,940. Itu bisa kita genapkan dengan menarik angkanya seperti ini. Nih. Ini untuk program yang pertama. Program kedua adalah kita menentukan panjang tali dari waktu osilasi. Jadi waktu osilasinya kita ambil sembarang, benar nggak dia? Jadi kita pakai panjang tali 50 cm. 50 cm kita tarik. Jadi waktu osilasinya adalah 1,4192. Kita buat di sini 1,4192. Hasilnya adalah nih, ternyata benar. Jadi pada pada waktu osilasi 1,4192 second, panjang talinya adalah 0,5 meter. Kemudian di sini adalah menghitung percepatan gravitasi. Jadi dari sini kita hanya mencari percepatan gravitasi, bertujuan untuk mencari percepatan gravitasinya. Jadi kalau kita pakai tali 1 cm, ini talinya di sini nih. Kalau talinya 1 meter, jadi waktu osilasinya yang ini kita copy, pastikan di sini. Oke. Jadi waktu osilasinya adalah yang ini. Bentar. Jadi hasilnya seperti ini. Kemudian ini yang ini. Nah, jadi kalau ini kita ubah, misalnya ini 2, nah, dia tetap sama. Jadi kalau ini 3, dia tetap sama. Jadi kalau ininya kita buat 0,5, ini sama 0,5, ininya sama, partinya sama, di sini sama, hasilnya juga sama. Oke, itu untuk program yang udah ada rumusnya. Jadi kali ini kita bakalan menghitung program untuk mencari nilai keaksen, di mana keaksen itu rumusnya adalah T, ini T yang ini dibagi dengan akar S QRT, akar dari ini tutup kurung. Bentar. Ini belum dapat hasilnya karena T belum kita cari. Jadi untuk contoh kali ini T-nya itu kita samakan aja sama yang ada di sini. Tadi kita pakai yang ini. Kita pakai yang panjang talinya 80 cm. Jadi kita buat panjang talinya itu 0, panjang talinya itu 0,8 cm. Kemudian kalau di sini panjang talinya 0,8, berarti waktu osilasinya yang ini. Jadi nih hasil T-nya otomatis ngikut. Ini kita samakan aja sama yang ini. Nih, waktu osilasinya adalah 2,0068. Jadi kalau kita genapkan 2,0067. Kalau digenapkan lagi 2,007. Ini kalau kita persempit menjadi seperti ini. Nih 2,007. Jadi dia hasilnya kurang lebih sama yang ada di sini, 2,007. Kalau kita pakai yang 9, kalau kita pakai yang 9, 0,9, itu hasilnya tetap sama ya, dengan ininya, walaupun ininya berbeda, hasilnya tetap 2,007. Jadi sekian video mengenai pembahasan dan penyelesaian untuk tugas nomor 5 pada modul 3 praktikum fisika mengenai bandul matematis. Nah, jika ada kesalahan dalam penyampaian atau kesalahan kata, bisa
cantumkan di kolom komentar, atau dapat jika ada pertanyaan bisa PC pribadi melalui WA. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.